Ada satu pertanyaan yang menghantui setiap kolom komentar, setiap grup diskusi, dan mungkin setiap pikiran Anda sebelum tidur. Kapan Open Mainnet? Pertanyaan ini adalah pertanyaan $1 juta. Semua orang menginginkan tanggal, semua orang menginginkan kepastian. Dan karena keinginan itu begitu besar, banyak pihak tidak bertanggung jawab yang menyebar tanggal palsu hanya demi view dan klik. Hari ini, saya tidak akan memberikan Anda tanggal palsu. Hari ini, saya akan memberikan Anda tanggal yang bisa Anda wujudkan sendiri. Kita akan membedah data, kita akan melihat faktor teknis, kesiapan ekosistem, dan tembok regulasi yang sering dilupakan orang. Jika Anda memegang Pi, ini adalah video yang wajib Anda tonton sampai tuntas agar Anda paham mengapa pintu gerbang itu belum dibuka sampai detik ini. Bagian 1. Kesiapan teknis. Pondasi yang tidak boleh retak. Bayangkan Pi Network seperti jembatan raksasa yang akan dilalui oleh puluhan juta kendaraan atau pioner secara bersamaan. Jika jembatan itu dibuka sebelum betonnya kering sempurna, apa yang terjadi? Runtuh, bencana total. Core Team saat ini sedang bergulat dengan stabilitas testnet dan skalabilitas. Memindahkan jutaan data manusia ke dalam blockchain atau migrasi tanpa ada satupun koin yang hilang atau tercuri adalah pekerjaan teknis yang sangat rumit. Inilah kenapa KYC dan migrasi dilakukan bertahap. Ini bukan karena mereka lambat, tapi karena mereka hati-hati. Satu kesalahan kode atau bug saat Open Mainnet bisa menghapus nilai aset Anda selamanya. Apakah Anda mau itu terjadi hanya karena ingin buru-buru? Saya rasa tidak. Bagian 2. Kesiapan ekosistem. Mall yang harus terisi. Coba bayangkan Open Mainnet seperti grand opening sebuah mall raksasa. Gedungnya sudah jadi, tapi tokonya masih kosong. Tidak ada barang yang dijual. Jika mall itu nekat dibuka, pengunjung datang, lihat toko kosong, lalu pulang dan tidak akan pernah kembali lagi. Mall itu akan bangkrut. Fase Enclosed Mainnet saat ini adalah fase mengisi rak toko. Aplikasi seperti CD Games, aplikasi travel, marketplace dan DeFi sedang dibangun dan diuji coba. Dr. Nicholas tidak akan menekan tombol open sebelum toko-toko di dalam Pi browser ini siap melayani transaksi. Tanpa utilitas nyata, Open Mainnet hanya akan jadi ajang jual massal atau dumping yang menghancurkan harga. Kita butuh likuiditas yang sehat, bukan kepanikan pasar. Bagian 3. Regulasi dan hukum. Tembok yang jarang dibahas. Dunia kripto sedang berubah. Aturan di Amerika, SEC, Eropa, MiCA, dan Asia semakin ketat. Pemerintah dunia tidak lagi membiarkan kripto liar beroperasi tanpa aturan. Pi Network ingin menjadi mata uang global yang sah, legal, dan diadopsi jangka panjang. Artinya, Pi harus patuh hukum atau compliant. Proses KYC yang ketat, aturan anti pencucian uang, AML, dan struktur hukum yang sedang disiapkan Core Team adalah langkah agar Pi tidak diblokir atau dilarang saat meluncur nanti. Mereka sedang membersihkan jalan agar saat Pi lepas landas, tidak ada polisi tidur yang menghambat. Ini memakan waktu. Birokrasi hukum tidak pernah cepat. Kesimpulan, fakta hitam di atas putih. Fase Open Mainnet memang sudah tertera di situs resmi Pi Network, namun tidak secara eksplisit memberikan tanggal pasti, tapi mereka memberikan acuan kondisi. Fakta ini tertulis hitam di atas putih di situs resmi mypi.com/roadmap. Di bagian fase ketiga Open, tertulis jelas, the open network period will begin depending on the maturity of the enclosed network ecosystem and the progress of the network's KYC. Artinya apa? Artinya,
periode open network akan dimulai tergantung pada dua hal. 1. Kematangan ekosistem atau aplikasi atau utility. 2. Kemajuan KYC jaringan. Meskipun kita sudah melewati tanggal 20 Februari 2025 yang kemarin sempat ramai dibicarakan sebagai target Open Mainnet, roadmap resmi tetap berpegang pada prinsipnya. Mereka tidak menuliskan tanggal, mereka menuliskan kondisi. Definisi open network bagi core team adalah saat firewall dihilangkan, saat koneksi keluar seperti dompet eksternal dan bursa diizinkan. Selama firewall itu masih ada, artinya syarat kematangan ekosistem dan KYC menurut mereka belum terpenuhi 100%. Jadi, Open Mainnet akan terjadi bukan saat tanggal kalender tertentu tiba, tapi saat indikator kesiapan tersebut berubah menjadi hijau. Bisa tahun ini? Bisa. Bisa tahun depan? Sangat mungkin. Tugas kita bukan meramal tanggal. Tugas kita adalah membantu menyalakan lampu indikator itu. Selesaikan KYC Anda, bantu validator, dan dukung aplikasi ekosistem agar dianggap matang. Itulah cara mempercepat waktu, bukan dengan bertanya, tapi dengan berkontribusi. Terima kasih. Salam waras, salam petir. Mari kita bangun masa depan dengan era digital baru bersama Pi Network.